Selamat datang kembali ke perkuliahan RPL 423 Keamanan Perangkat Lunak pada pembahasan Security Development. Pada materi ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu di mana mahasiswa mampu memahami tentang tahapan identifikasi kerentanan dan juga penerapan kontrol umum pada software. Kemudian memahami dan juga merancang proses pengembangan software yang aman. Kemudian yang terakhir memahami dan juga menerapkan pengamanan lingkungan pengembangan. Kita mulai tentang namanya secure development, yaitu vulnerability dan juga control. Nah, di sini identifikasi kerentanan. Kita mulai dari pengertian dari namanya vulnerability. Jadi vulnerability itu ataupun kerentanan ataupun celah keamanan yang dapat menyebabkan eksploitasi dan juga mengakibatkan kerugian hingga kerusakan besar pada sebuah bisnis. Terdapat berbagai teknik ataupun pendekatan ya untuk dapat melakukan berbagai jenis eksploitasi dengan eksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak. Bahkan nih nanti kalau perangkat lunak itu nanti terhubung ya sama hardware seperti IoT, seperti robot, kemudian juga sama mesin industri. Seperti contohnya adalah smart lamp ataupun lampu yang untuk digunakan kayak smart home gitu. Itu kan pasti dikontrol ya dengan API. Namun kalau tidak ada namanya autentikasi, maka nanti tuh device tuh bisa ya dilakukan namanya kayak ambil alih gitu. Nah, jadi kerentanan database pada umumnya itu ada dua mengacu ya sebagai standar internasional. Itu milik dari namanya TWAPS ini, sama satu lagi itu adalah pakai yang TWE Top 25 Most Dangerous Software Weakness. Jadi dua ini adalah standar internasional secara umumnya. Jadi kalau contohnya kalian tuh punya, mungkin menemukan standar-standar yang lain, mungkin versi Indonesia bisa kalian gunakan juga. Kemudian kita masuk nih, lanjut lagi identifikasi kerentanan. Jadi kalau si programmer ini nih ataupun si developer tuh harus namanya mengenali kesalahan ataupun nanti ada defect ya pada tahap ataupun di level implementasinya saat dia melakukan penulisan kode keamanan. Karena artefak itu kan sebenarnya kan dikembangkan itu sejak fase awal sama si programmer dan juga developer untuk merumuskan bagaimana kode keamanan dengan tujuan untuk mengatasi kesalahan saat akan diimplementasinya. Nah, pada gambar ini terdapat ya kerentanan-kerentanan berbagai macam. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah cross-site scripting, dari nama aja cross-site ya. Berarti di mana sebuah pendekatan serangan gitu ya kan, itu dengan mengeksploitasi kerentanan berbasis situs web dengan melakukan peningkatan akses ataupun wewenang berbahaya yang tidak lazim. Jadi nanti dalam proses serangan ini si penyerang itu kan nanti nyusup ya ke dalam situs web itu dengan memberikan berbagai perintah berbasis sintaks, kemudian juga nanti menemukan titik yang dimana dieksploitasinya. Jadi setelah memahami titik eksploitasi tersebut, nanti si attacker itu kan mengirim nih beberapa perintah berbahaya ke situs web hostingnya, bahkan sampai bisa menipu servernya itu agar menjalankan perintahnya. Jadi nanti sehingga si attacker itu nanti mendapatkan akses nih ke operasi yang diinginkan. Serangan ini berkaitan ya dengan namanya menggunakan fungsionalitas input ataupun masukan nih bagi end usernya sebagai senjatanya. Jadi serta melancarkan seluruh serangannya pada fungsionalitas aplikasi tersebut. Sebagai penyebutannya lebih singkat ya, banyak namanya kayak buku-buku tentang cyber itu menyebutkan tentang serangan injeksi karena kan sifatnya itu berbasis input. Nah, kemudian yang kedua adalah namanya injection flows. Nah, dari katanya kan flow itu kan berarti seperti celah ya, ataupun kekurangan di situ. Nah, jadi di situ adalah di mana si serangan ini kan berbasis karakter injeksi ya, dengan memanfaatkan fungsionalitas input ataupun masukan pada perangkat lunak, lalu mengeksploitasinya itu sebagai vektor ataupun perantara serangan. Nanti serangan injeksi ini bekerja dengan pendekatan yang memanipulasi sistem response query. Sederhananya nih, jika si end user itu kan memasukkan jenis query ya, apapun nih ke sistem hostnya,
maka masukan tersebut akan dijalankan sebagai perintah backend, bahkan mencoba mengoperasikan basis data yang terhubung nih dengan sesuai query yang dimasukkan. Jadi serangan ini juga memiliki potensi besar dan juga dapat mengubah bahkan memanfaatkan sistem hingga berada dalam kondisi yang sangat terancam ataupun compromise. Nah, kemudian yang ketiga ini ada namanya malicious file execution. Dari penamanya aja ada malicious file, berarti ada namanya kayak berkas berbahaya. Jadi di sini kan jenis serangan itu nanti menggunakan berkas sebagai perantara serangannya itu dan juga menjalankan kode berbahaya yang tertulis dalam si berkas-berkasnya tersebut ataupun di file tersebut. Aplikasi entah web, entah aplikasi mobile, entah aplikasi yang lain itu yang dirancang ya, itu kan pasti distrukturkan, kemudian juga dipersiapkan dengan buruk, selalu memiliki risiko yang mengaktifkan fungsionalitas script dan juga berkas yang dimasukkan secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nanti si attacker tuh nanti menggunakan celah ini loh sebagai senjata untuk melancarkan serangan terkait tentang namanya si file berbahaya ini. Nanti jika script nih dari URL ataupun isi berkas si file yang tadi dimasukkan memiliki atribut ataupun fungsionalitas yang jahat, maka sistem kalian itu pasti berhasil ditembusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke insecure direct object reference. Nah, jadi istilahnya kayak referensi berbasis objek. Ini tuh adalah sebenarnya masalah kontrol akses yang muncul ketika terjadi kurangnya manajemen dalam pengendalian akses. Jadi nanti terdapat berbagai kerentanan ataupun serangan kontrol akses lainnya yang tersedia yang disebabkan semata-mata oleh kesalahan manajemen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah cross-site request forgery. Nah, jadi di sini tuh kayak pemalsuan permintaan lintas situs gitu. Nah, jadi kalau serangan ini mereka menggunakan si user itu baik sebagai korban ataupun sebagai perantaranya. Nah, nanti si attacker tuh kan menipu si pengguna dalam situasi yang nggak terduga, di mana nanti si pengguna itu ataupun kliennya kita gitu ataupun user itu terpaksa melakukan aktivitas yang diinginkan sama si attacker itu yang berujung pada peretasan. Senjata utamanya dan juga kemajuan terbesar ini attacker ya dalam jenis serangan ini biasanya mereka melakukan rekayasa sosial ataupun social engineering. Nah, nanti di sini mereka itu kan terlebih dahulu nih pahami dulu ataupun memantau nih kebiasaan si korbannya seperti dari hobi, minat, aktivitas sosial mereka. Nah, kemudian mereka tuh kan menipu korbannya dengan mengirim topik-topik menarik mengenai berbahaya yang sesuai dengan minat tersebut. Jika si korban itu ngeklik ya tautan tersebut ya ataupun link-link apa ataupun gambar tertentu, maka nanti si attacker tuh berhasil menipu si pengguna dan juga membobol sistem dengan mudah. Makanya kalian jangan segampang itu untuk mengklik hal-hal yang kalian sukai sebelum namanya itu resmi ataupun terpercaya. Kemudian kita masuk ke ini information leakage and improper error handling ataupun kebocoran informasi dan penanganan kesalahan yang tidak tepat. Nah, jadi di sini untuk yang error handling ini ataupun penanganan kesalahan error ini merupakan topik yang sangat krusial ya, tapi banyak namanya diabaikan para namanya developer saat namanya mereka ngoding ataupun saat implementasi. Pesan kesalahan pada namanya browser kalian, pada situs webnya kalian tuh ataupun server lah gitu. Seringkali namanya menampilkan detail penting tentang konfigurasi dan juga sistemnya. Nah, jadi sebenarnya detail ini tuh dapat dimanfaatkan oleh para attacker untuk namanya mereka lakukan ini ya serangan cross-site scripting dan juga bisa mengeksploitasikan server dengan mudah. Dalam sebuah aplikasi terdapat ya banyak jenis kesalahan seperti kayak memory out error ataupun error 404 dan juga banyaknya lainnya. Jadi mengelola pesan kesalahan ini adalah tugas yang sangat penting ya karena kan sifatnya itu sensitif sebagai titik yang bisa membocorkan konfigurasi sistem. Nah, kemudian kita masuk ke broken authentication dan session management. Nah, berarti di sini adalah autentikasi dan juga manajemen sesi yang udah rusak ataupun yang buruk gitu. Nah, di sini adalah mencegah gangguan pada autentikasi dan juga manajemen sesi itu adalah salah satu tugas yang paling krusial juga nih, sekaligus juga sebagai tantangan ataupun challenge gitu para namanya cyber security ataupun nanti bagian keamanan dalam dunia software.
Beberapa celah teknis saja dapat menjerumuskan seluruh aplikasi ke situasi kayak pembajakan sesi ataupun session hijacking gitu ataupun eksploitasi. Jadi dalam kondisi ini nanti si attacker tuh kan menggandakan bahkan bisa membajak sesi nih milik pengguna yang sah ya, yang sudah terautentikasi itu, dan juga bertindak seolah-olah sebagai pengguna tersebut nih di hadapan si server hostnya. Nah, makanya di sini hati-hati buat kalian ketika namanya Nah, di sini kalian harus namanya hati-hati ketika melakukan namanya manajemen sesi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam namanya insecure cryptography storage ya. Nah, dari namanya adalah storage ada kriptografi ya. Berarti penyimpanan kriptografi yang tidak aman. Nah, jadi di sini adalah serangan pelanggaran tingkat penyimpanan yang disebabkan oleh eksploitasi kunci enkripsi. Nah, yang kita tahu kan kunci enkripsi yang buruk itu bisa dimanfaatkan nih para attacker tuh sebagai perantara serangan yang efektif. Jadi jenis serangan ini mengakibatkan pelanggaran tingkat kecil namun bisa memicu loh insiden yang terkait tentang kebocoran informasi. Oke, kemudian kita masuk ke insecure communication. Nah, jadi di sini adalah di mana komunikasi yang tidak aman. Jenis kerentanan ini dapat menyebabkan kayak pembajakan tadi, manipulasi data atau tampering, pelanggaran kerahasiaan, ataupun masalah terkait pencurian identitas pada perangkat lunak. Komunikasi yang tidak aman disebabkan oleh manajemen sesi tanpa enkripsi ataupun tanpa protokol keamanan seperti HTTP ya nih, tanpa menggunakan SSL ataupun TLS. Jadi nanti kegagalan dalam pembentukan komunikasi ini dapat mengakibatkan hubungan antara server ataupun klien ke server itu jatuh ke dalam situasi kehilangan integritas atau keamanan yang serius. Oke, kemudian di sini kita masuk ke bagian failure to restrict URL access. Nah, jadi di sini adalah kegagalan membatasi akses URL. Nah, jadi jenis kerentanan ini itu memberikan ruang untuk melakukan force browsing dengan membiarkan operasi URL di dalam sistem tanpa pembatasan. Kerentanan ini tuh berpotensi membahayakan browsernya kalian yang terkait dengan catatan-catatan rahasia, informasi mengenai aktivitas pribadi kalian, bahkan sampai namanya kata sandi kalian yang tersimpan dalam browsernya kalian. Jadi, jenis kerentanan ini memiliki kemampuan untuk nanti melewati berbagai situs web yang sudah tersimpan dalam namanya kayak history di browsernya kalian, hingga nanti membajak berbagai sesi korban hanya dengan satu klik. Jadi kemungkinan serangan ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dari si browsernya kalian itu yang tidak aman. Kerentanan ini ada di sisi server, kemudian juga ada di sisi si klien. Nah, jadi kalau dikatakan nih perantaraan kerentanan nih yang membawa server ke dalam masalah itu atau situasi eksploitasi seperti karena aplikasi dengan struktur yang buruk, berkas dan juga operasi sistem operasi, kemudian juga konfigurasi cadangan yang tidak aman dan juga tidak terjadwal, ataupun mereka emang tidak menggunakan si server cadangan, bahkan sampai aturan untuk penyimpanan data juga sangat buruk. Nah, itu untuk yang server ya. Kalau yang sisi klien itu contohnya adalah yang bikin penyebabnya itu si browsernya itu tidak aman. Bahkan sampai nih kesalahan penanganan ataupun mishandlingnya itu pada perangkat lunak, dan juga kurangnya kesadaran terhadap namanya rekayasa sosial ataupun social engineering. Nah, kemudian di sini kita masuk ke security policy and personal vulnerability. Nah, jadi di sini itu adalah di mana kerentanan tentang kebijakan ya di sini sama personal itu. Nah, jadi si hak asasi itu pengguna yang berlebihan dan juga perangkat yang tidak sah. Ada juga nih karena namanya ada phishing, ada juga mungkin laptop ataupun media penyimpanan secara menggunakan portable yang tidak terenkripsi. Nah, kemudian juga kerentanan dari si aplikasi ini meliputi seperti aplikasi messaging ya. Di situ juga banyak namanya muncul kerentanan-kerentanan yang bisa menyebarkan atau melakukan peretasan. Kemudian ada juga kerentanan pada tingkat jaringan. Nah, jadi di sini itu adalah aplikasi
yang ini ya seperti server ataupun kayak telepon yang berbasis VoIP, dan juga nanti di sini ada namanya serangan zero day, serangan pada celah keamanan yang belum diketahui pengembang. Nah, sebenarnya ya kalau untuk yang zero day attack ini itu kan seperti merujuk pada serangan yang mengeksploitasi celah keamanan tepat pada hari celah itu ditemukan. Jadi si pengembang itu belum sempat loh kayak bikin defend ataupun patch nih untuk keamanannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke secure coding. Nah, jadi di sini adalah pengkodean yang aman ataupun secure coding itu merupakan menulis code dengan baik sehingga kerentanan tidak muncul akibat kesalahan pengkodingan. Kalau contoh ini ada kondisi buffer overflow ya dari salah satu kesalahan pengkodingan. Contohnya nih kita bikin ada kronologinya. Jadi kan kondisi buffer overflow ini kan terjadi ketika si program itu mencoba memasukkan lebih banyak data melewati dari namanya daya tampungnya. Jadi nanti ketika mencoba memasukkan data di area memori yang melewati batas buffernya nih. Nah, kan kalau yang kita ketahui itu kan si buffer itu adalah memori yang berurutan yang dialokasikan untuk menampung apapun nih yang dimulai dari string hingga nanti bilangan bulat gitu. Nah, karena melewati dari batas blok ini, memori ini ya dialokasikan tuh dapat namanya terjadi kayak data yang rusak, sampai namanya terjadi crash, bahkan bisa terjadi namanya eksekusi code yang sangat berbahaya. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. SIERT Coding Standard merupakan Software Engineering Institute yang dimana software coding standar yang dibentuk oleh CIRT Coordination Center. Nah, jadi di sini tuh ada ya 10 standar dari namanya pengkodingan, di mana di situ nanti ada panduannya yang dimana kita harus namanya mengikutinya sebisa mungkin. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah namanya ada validate input. Nah, jadi semua input dari user itu ataupun sistem luar itu harus divalidasi ya, karena tidak bisa semua namanya dipercaya. Tanpa validasi, nanti si attacker tuh bisa namanya memasukkan data berbahaya seperti SQL injection ataupun script yang berbahaya. Kemudian ada namanya hit compiler warning. Jadi di sini adalah peringatan dari compiler tuh sering menunjukkan potensi bug, kemudian celah keamanan yang harus diperbaiki. Mengabaikan warning bisa menyebabkan juga masalah kecil kemudian berkembang menjadi kerentanan yang sangat serius. Kemudian ada namanya Architect and Design for Security Policy. Nah, jadi sistem itu harus dirancang ya sejak awal untuk mendukung kebijakan keamanan seperti autentikasi, kemudian juga kayak kontrol akses gitu. Nah, karena jika keamanan tidak masuk ke desain, maka nanti sulit nih kita terapkan ya ke dalam namanya tahap coding. Nah, kemudian kita masuk yang keempat tuh keep it simple. Nah, jadi di sini tuh adalah desain yang sederhana, lebih mudah dipahami, kemudian diuji, kemudian diamankan. Kalau kita bandingkan dengan sistem yang sangat kompleks, kompleksitas yang sangat tinggi sering menyembunyikan celah keamanan. Nah, kemudian kita masuk ke yang kelima, default DNI. Nah, di sini adalah di mana akses itu harus ditolak ya secara default dan juga hanya diberikan secara eksplisit diizinkan. Ini juga bisa mencegah ya akses yang tidak sah karena kan sistem itu tidak membuka akses secara namanya otomatis gitu. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu adalah namanya adhere to principle of least privilege. Ingat ya, least privilege. Nah, berarti di sini adalah setiap user ataupun proses hanya diberi akses minimum yang diperlukan untuk tugasnya. Jika terjadi kompromi, itu nanti dampaknya itu bisa diminimalkan karena ada namanya akses terbatas. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 7, sanitize data sent to other system. Nah, jadi di sini adalah sanitize itu berarti kan kayak pembersihan ya. Jadi nanti data yang dikirimkan ke sistem lain itu harus dibersihkan untuk mencegah eksploitasi pada sistem tujuan. Nah, ini tuh sebenarnya penting ya, terutama berinteraksi dengan database, API ataupun command system. Kemudian selanjutnya adalah practice defend in depth. Kemudian kita masuk ke practice defend in depth.
Nah, jadi di sinilah keamanan itu harus berlapis ya, tidak hanya mengandalkan satu mekanisme saja. Jadi jika satu nanti lapisan gagal, lapisan lain itu masih dapat namanya melindungi sistem. Nah, selanjutnya adalah use effective quality assurance technique. Nah, di sini adalah gunakan metode seperti testing, code review, static analysis untuk memastikan code itu bebas dari bug ataupun celah keamanan. Quality assurance itu membantu menemukan masalah sebelum sistem itu dirilis ataupun digunakan. Nah, untuk yang bagian 9 ini nanti akan kita pelajari di slide-slide ke depannya. Nah, kemudian yang terakhir standarnya adalah Adobe Secure Coding Standard. Nah, jadi di sini adalah gunakan standar coding yang sudah terbukti aman agar developer itu memiliki pedoman yang konsisten, dan juga standar ini juga membantu ya mengurangi kesalahan, kemudian juga meningkatkan kualitas dari keamanan. Nah, kemudian kalau kita ini ya dari 10 standar ini, kalau kita masuk tadi ke smart home ya. Untuk smart home ini kita masuk ya yang pertama. Pertama adalah kayak validate input. Nah, maka di sini adalah di mana data sensor itu harus namanya dilakukan validasi gitu. Kemudian juga ada namanya default DIN ini. Berarti kan kayak device tidak bisa akses tanpa authentication ataupun authorize gitu. Nah, kemudian juga ada yang untuk dari ya least privilege gitu ya. Nah, nanti di sini adalah di mana si user itu ataupun user yang biasa lah gitu ya, tidak bisa namanya mengubah dari sistem ini. Nah, kemudian ke ini yang nomor 8, kalau kita menggunakan ya practice define in depth ini untuk dari namanya kayak smart home ya, harus namanya menggunakan autentikasi, otorisasi, enkripsi, sama loggingnya gitu. Nah, jadi ini adalah dari standar pengkodean secara global ya tentang namanya secure coding. Nah, tapi di sini ada namanya milik dari CUAP, Go Secure Coding Practice ini. Nah, jadi kalau yang CUAP ini sebenarnya hampir sama ya dengan versi Seret ini, cuman ada beberapa poin itu jadi dipecahkan dua kayak gitu. Nah, jadi di sini hampir sama aja isinya. Kalau tadi walaupun 10, tapi ketika di sini mereka ada beberapa poin itu dipecah gitu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke good coding. Nah, jadi praktik pengkodingan yang baik itu kan dapat berkontribusi ya secara baik gitu dan juga secara signifikan dalam pengembangan sistem yang aman. Praktik pengkodingan adalah pola yang digunakan para developer ataupun programmer itu dalam menyusun kodenya mereka gitu. Nah, jadi praktik pengkodingan yang baik itu mencakup berbagai kebiasaan ya, mulai dari memastikan kode terdokumentasi dengan baik hingga memastikan format kode itu dilakukan secara konsisten. Nah, jadi praktik sederhananya seperti menentukan nih, misalnya kayak kita menggunakan kurung kerawal lah yang memulai sekumpulan dari namanya pernyataan gitu ya, statement gitu, itu kan diletakkan tuh di baris tersendiri atau mau kita letakkan tuh di akhir baris sebelumnya bersamaan dengan pernyataan kondisional. Nah, jadi bisa menjadi hal yang penting ya, di mana diletakkan kurung kerawal itu sebenarnya tidak penting, tapi yang penting itu adalah dimanapun diletakkan, tapi hal itu harus namanya dilakukan secara namanya konsisten. Nah, ada hal poin pentingnya lagi nih. Jadi praktik pengkodingan yang baik itu memerlukan pengelolaan ego dan juga sikap dari namanya si programmer ataupun developer ini. Nah, jadi ada beberapa dari mereka gitu kan, mereka tuh kan kayak ketika pengkodean mereka memamerkan ataupun menjadi ajang show-nya mereka itu untuk bagaimana nih memamerkan keahlian mereka dalam menerapkan semua fitur bahasa pemrograman yang sangat canggih tapi tidak umum. Ada lagi nih pemrograman gitu kan, pemrogram yang lainnya itu, programmer lainnya itu menolak untuk mendokumentasikan kodenya mereka karena mereka percaya nih nanti siapapun orang yang bekerja dalam maintenance itu, nah jadi kalau mereka melihat kodenya itu mereka harus paham. Kalau tidak paham berarti dari sisi pendidikan, dari sisi intelektual yang di sisi si maintenance itu dianggap gagal. Nah, jadi kenyataannya ya jika seseorang
developer ataupun pemrogram itu yang tidak dapat menjelaskan kodenya mereka dalam istilah yang sangat sederhana ataupun yang lugas ataupun bisa dipahami lah gitu ya kan sama orang lain itu, nah itu bisa dianggap bahwa si programmer itu adalah gagal ataupun mungkin sebenarnya itu dia nggak paham ya kan, dia nggak paham namanya menyusul code yang baik, jadi dilakukan secara asal-asalan gitu. Karena code yang baik itu harus namanya jelas, harus namanya bisa dipahami, lugas, dan juga langsung pada intinya. Jadi ini tuh tidak bisa bergantung ya pada lapisan apa tuh kayak pengalihan lah, indireksi lah yang berbelit-belit itu. Nah ini harus namanya lengkap tanpa namanya ada pernyataan-pernyataan yang tidak perlu. Nah kemudian kita masuk ke SOP ataupun Standing Operating Procedure. Jadi SOP itu merupakan panduan tertulis ya mengenai nanti kalau organisasi itu menyelesaikan sebuah proses-prosesnya kayak gimana. Sama seperti kalau contohnya di dunia kayak software, pengembangan software itu, jadi pengkodean itu ditulis secara eksplisit dan juga tidak sekedar hanya oke, ini paham saja, nggak boleh seperti itu. Proses-proses signifikan yang harus dimasukkan dalam SOP itu yaitu kayak cara memulai nih sebuah nanti block code, kemudian juga nanti cara mengambil code itu kayak check out dari repository kayak gimana, nanti kita melakukan pengujian unit itu untuk satu block code itu kayak gimana, bahkan sampai nanti untuk yang check-in ataupun mengganti block code itu yang telah namanya dikerjakan. Jadi SOP ini juga bisa menjadi apa ya, kayak jembatan bahasa ataupun referensi yang digunakan jika nanti terdapat namanya anggota baru ke dalam namanya tim kita. Jadi memiliki gaya pemrograman yang seragam dalam sebuah organisasi sangat penting ya untuk keamanan, fungsionalitas, dan juga kemudahan nanti ketika namanya melakukan maintenance ataupun di dalam namanya non-functional requirement itu adalah supportability. Kemudian kita masuk ke secure development process dan juga environment. Nah, di sini ada langkah-langkah ya dalam fase pengkodean yang aman. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya secure code writing, kemudian ada static analysis, kemudian juga bagian mapping. Nah, di sini kita akan membahas dari per bagian-bagian ya, kita mulai dari namanya secure code writing. Oke, kita masuk ke secure code writing ini, kita mulai ini ya di security guidelines gitu. Nah, jadi yang di sini yang bagian pertama lah sebelum coding gitu, si develop itu kan harus namanya punya aturan keamanan ya. Contohnya kayak jangan simpan password plain text gitu. Ataupun gunakan input validation ataupun gunakan prepare statement. Nah, jadi tujuannya di sini adalah memberikan rule agar coding itu tidak sembarangan. Nah, kemudian masuk ke di sini adalah flow identification. Jadi kayak identifikasi awal. Nah, di sini kan developer tuh mulai memikirkan, mempertimbangkan di bagian mana sih nanti code ini ya bisa bermasalah gitu. Contohnya kayak kita melakukan namanya input user kan. Nah, di situ kan biasanya banyak potensi injection ya ataupun kayak API. Nanti di sini ada potensi-potensi tentang unauthorized access gitu. Jadi ini tuh sebenarnya penting ya. Itu karena security sudah dipikirkan sebelum coding selesai ataupun shift left gitu. Nah, kemudian kita masuk yang di tab sini. Nah, jadi di sini adalah kayak coding itu kan sebenarnya kan harus memiliki prinsip aman nih. Sekaligus juga kita mengidentifikasikan flow saat namanya coding. Contohnya adalah kayak kita pakai private statement, validasi input, kemudian juga kita hindari dari namanya hardcode password. Nah, karena kita harus ingat lagi nih bahwa pengkodean bukan hanya membuat fitur ataupun fungsional itu, namun juga harus namanya bisa mencegah serangan ataupun attack. Oke, sekarang kita masuk ke static analysis. Nah, jadi di sini tuh ada alur-alurnya ya. Jadi yang pertama, nah jadi di sini adalah dimana memastikan tipe data itu harus namanya sesuai dan juga tidak menyebabkan error logika ataupun potensi celah keamanan. Nah, kemudian di sini ada namanya style checking. Nah, di sini kan kayak coding standar ya di situ. Jadi memeriksa apakah code itu mengikuti standar dari penulisan yang baik dan juga konsisten. Nah, kemudian kita masuk namanya bug fixing. Berarti kan kayak perbaikan error awal ya di situ. Berarti memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama analisis, baik kesalahan logika maupun kesalahan teknis. Nah, kemudian ada namanya vulnerability review.
Nah, berarti kan itu tuh kayak mendeteksi potensi security flaw itu berarti dengan namanya melakukan pengecekan khusus untuk menemukan potensi-potensi celah keamanan seperti injection ataupun miskonfigurasi. Oke, kemudian kita masuk ke bagian mapping. Ya, di bagian mapping ini kita lihat pada tahap ini kan nanti akan dilakukan ya di proses menghubungkan hasil pengkodean dan juga analisis ke proses pengembangan lebih formal dan juga terstruktur, sehingga nanti terlihat ya penghubung pengkodean dengan kontrol kualitas dan juga keamanannya. Kita mulai dari awal ya, pre-definition itu. Nah, berarti kan di sini itu adalah di mana menentukan standar, aturan, dan juga checklist keamanan yang akan digunakan dalam pengembangan sebelum nanti si proses pengkodingan dan juga review dilakukan. Nah, ini nanti akan kita gunakan ya sebagai acuan agar semua developer itu mengikuti prinsip yang sama. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada peer review. Ya, di peer review ini adalah review itu kan untuk code yang telah dibuat kembali ataupun yang telah diperbaiki developer. Artinya adalah code yang sudah dibuat diperiksa oleh rekan tim untuk menentukan ataupun menemukan kesalahan ataupun celah keamanan yang mungkin terlewatkan. Jadi nanti review ini tuh membantu ya meningkatkan kualitas dan juga keamanan secara kolaboratif. Nah, kemudian nanti ada unit testing. Nah, di sini itu adalah nanti melakukan kayak pengujian pada bagian kecil dari code untuk memastikan fungsi itu berjalan dengan benar dan juga tidak menimbulkan celah keamanan. Nah, ini nanti memastikan bahwa setiap komponen aman sebelum digabungkan dengan sistemnya. Oke, kita masuk ke bagian secure environment. Nah, jadi dalam namanya secure environment ini adalah yang pertama nih, mengamankan akses fisik ke software yang membangun code. Nah, jadi nanti di sini ya akses ke perangkat itu ataupun server tempat namanya kayak pengkodingan itu dilakukan harus dibatasi nih agar namanya tidak ada pihak yang tidak berwenang yang bisa mengubah ataupun mencuri source code. Jika akses fisik tidak aman, nanti seluruh sistem itu tidak bisa dikompromikan meskipun software itu dianggap namanya sudah aman. Nah, kemudian menggunakan ACL ataupun Access Control List gitu. Nah, di sini itu adalah digunakan untuk mengatur siapa aja sih yang nanti yang boleh mengaksesnya, mengubah ataupun mengeksekusi file ataupun sistem tertentu. Nanti dengan ACL ini hanya si developer yang berwenang nih yang bisa melakukan perubahan pada source code ataupun pada sistemnya. Nah, kemudian masuk ke yang ketiga, menggunakan software untuk si version control. Nah, jadi di bagian yang nomor 3 ini kan version control itu kan seperti kayak kita menggunakan Git ya. Di situ itu kan digunakan untuk melacak perubahan code dan juga memastikan setiap perubahan itu harus namanya bisa diaudit ya. Ini juga membantu nih untuk mencegah perubahan yang tidak sah dan juga memudahkan rollback jika terjadi masalah. Nah, kemudian yang keempat ini namanya ada build automation. Nah, jadi build automation itu memastikan proses build dari compile, test, deploy gitu dilakukan secara namanya konsisten dan juga terkontrol tanpa campur tangan manual. Hal ini juga mengurangi risiko human error dan juga mencegah manipulasi dalam proses build. Nah, kemudian yang terakhir adalah namanya penandatangan code ataupun code signing. Jadi code signing itu digunakan ya untuk memastikan bahwa code itu berasal dari sumber yang terpercaya dan juga tidak dapat namanya dimodifikasi. Karena jika nanti code itu berubah tanpa izin, maka nanti code signing itu akan menjadi tidak valid gitu. Nah, kalau contohnya kita anggap nih sebagai contoh di bagian ini smart home ya, smart home system. Kalau kita masukkan ke dalamnya secure environment. Nah, jadi kalau yang di bagian SEL ini ya kan, di bagian SEL ini kan kita bisa nih kita bisa patokkan itu hanya tim backend yang bisa akses server API-nya gitu. Nah, kemudian nih kalau kita masuk ke dalamnya version control, oke, berarti di sini adalah semua perubahan dicatat di dalam Git. Nah, kemudian kalau kita masuk ke build namanya automation gitu. Nah, berarti di sini adalah deploy itu otomatis dari pipeline. Nah, kemudian kalau namanya ada code signing, jadi nanti si firmware device itu harus namanya diverifikasi sebelum namanya diupdate-nya kayak gitu. Nah, oh ya, nah ini yang bagian ini terlewatkan tadi di bagian akses fisik ini. Nah, jadi
kita bisa namanya mengatur tuh kayak server itu tidak bisa diakses sama sembarang orang. Jadi kesimpulannya adalah security itu bukan hanya ada di code ya, tetapi juga ada di lingkungannya. Jadi jika environmentnya aja sudah bocor, maka seluruh dari si software itu bisa namanya berisiko. Jadi maka ini juga sangat penting ya untuk dari praktik industri ataupun nanti kayak the development, security, sama operation gitu. Makanya ini sangat namanya harus diperhatikan ketika melakukan pengembangan sebuah sistem ataupun perangkat lunak. Nah, ini sebagai referensi tambahan ya untuk pendalaman dari security and secure coding practice. Nih, kalian bisa menonton dari namanya list-list video yang ada di link ini. Demikianlah materi untuk minggu ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.